berikan itu kalau memperkenalkan itu waktunya singkat, terus atau waktunya bisa panjang tapi expose-nya itu rendah gitu ya. Seperti tadi saya ngomong, air dicampur dengan 1/4 enzim nutraker. Nah, itu baunya kan airnya yang berapa liter itu, yang aqua besar dicampur itu. Nah, itu terekspos terus dalam jangka waktu yang lama, tetapi kadarnya rendah. Jadi kalau sudah tahu makanan apa yang dia nggak bisa tolerir, Bapak bisa lakukan seperti itu. Mungkin di makanannya dia, yang dia suka, kasihlah sedikit makanan yang nggak suka itu. Baunya kan sudah jadi satu makanannya. Itu. Kalau untuk minuman ya seperti itulah. Jadi pengenalannya pelan-pelan. Yang penting anak tidak sampai trauma. Jadi kalau anak masih membaui, turunkan lagi. Yang kedua, kita tidak pernah marah kalau anak ini tidak mau dengan makanan. Jadi kita harus tahu, kalau kita aja loh, kita nggak suka suatu makanan, kita dipaksa makan. Itu kan kita juga menderita. Nah, kalau dia nggak suka makanan tersebut, coba selidiki yang mana yang berbau-bau itu coba dihilangkan. Nah, karena kalau makanan itu ada dua. Mungkin dari teksturnya, kebanyakan anak-anak ini karena tidak melewati fase anak-anak yang titring, yang masukkan semuanya ke dalam mulutnya, itu memang ada fase-fase seperti itu, di mana itu membantu anak-anak dari susu yang cair, yang tidak ada rasanya, dan sekarang mulai mengenalkan makanan solid dengan berbagai macam rasa. Nah, dengan adanya proses memasukkan benda ke dalam mulut, tetapi dengan benda-benda yang kita sudah sterilkan, itu ada fasenya, itu mengurangi sensitivitas di dalam mulut. Ini untuk persiapan makan makanan solid. Jadi jangan pernah meremehkan proses itu, karena proses itu diperlukan untuk anak-anak ini bisa masuk bisa menerima makan makanan solid dan segala macam tekstur, rasa, suhu untuk makan di kemudian hari, gitu ya. Untuk Pak Gufron, yaitu dia kalau disodori apapun dicium dulu, yaitu anak Bapak ini sangat sensitif, hiposensitif. Kalau dia dicium dulu, dia mencari makanan, mencari rangsang, atau ini dicium dulu untuk memastikan ini makanan yang disukai atau yang nggak disukai. Pak Gufron. Yang kedua, Bu, yang disukai, Bu. Oh, dia tuh makanannya sangat terbatas kan? Ya, betul. Nah, berarti dia dicium itu untuk memastikan kalau makanan ini makanan yang dia bisa makan dan tidak berbahaya bagi dia. Nah, anak Bapak jadi hipersensitif, Pak. Jadi mungkin penanganannya seperti anak-anak yang hipersensitif tadi itu, Pak. Kasus yang hipersensitif itu, Pak. Dicobakan dengan tidak memberikan sesuatu yang dia tidak mau, itu sudah benar. Tapi juga kita harus mengenalkan, karena dia kalau seperti itu terus kan nantinya susah untuk hidup dengan dia. Kalau kita kemana-mana harus bawa makan makanan dia. Jadi Bapak harus memang perkenalkan dengan sengaja makanan-makanan baru, tapi dengan intensitas yang rendah. Jadi sedikit aja, atau kalau dia nggak suka rasanya, ya Bapak kan tahu kira-kira dia suka makanan-makanan apa. Ya, makanan ini rasanya apa, teksturnya gimana. Kalau dia suka makan tempe,
Tempe goreng, oh berarti dia bisa rasa asin. Terus teksturnya tempe itu kan bergranul-granul gitu ya. Oh, jadi mungkin dia yang nggak bisa makan itu makanan yang lembek-lembek, gitu ya. Dia kalau makanan yang lembek-lembek seperti bubur dia nggak suka. Nah, kalau bubur itu nggak suka, dia cobakan makan satu jilatan aja. Mungkin kita ambil di tangan atau ujungnya sendok itu loh. Itu coba aja ini. Atau buburnya dibuat sangat, kalau bubur itu ya sudah sangat ini ya, sangat dilute, sudah nggak ada rasanya, lebih ke arah taste-nya itu loh, apa teksturnya yang lembek-lembek itu mungkin dia akan. Kalau anak nggak mau masuk mulut, Bapak mulai dari di tangannya, dibuat main di tangannya. Jadi dia harus bermain-main dengan tekstur makanan yang seperti itu. Jadi lembek-lembek. Jadi dia mau memegang. Kalau dia sudah mau memegang, kita lebih mudah masuk ke dalam mulutnya. Jadi gini, kalau orang jijik biasanya kan ini, pegang aja aku nggak mau. Kalau anak memegang aja nggak mau, dia tidak akan mau memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, itu harus kita sadari. Jadi untuk khusus mengenai makanan atau apapun yang mau masuk ke dalam mulutnya, dia harus mau memegang dan bermain-main dengan itu dulu. Jadi ini nanti Pak Gufron itu mainannya dengan makanan dulu. Ya, pertama kali mainan mulut dengan dia mau pegang, terus habis itu mungkin kita makan, enak ya, kamu coba deh makanan. Oh, dia mungkin masih nolak, kita taruh di pipinya aja dulu. Nah, setelah itu dia taruh di bibirnya. Dia kan pastinya kalau anak yang benar-benar nggak mau, dia akan dilap sama mulutnya, sama tangannya atau sama bajunya. Nggak apa-apa, terus lakukan itu sampai anak ini berani mencoba. Mencoba sedikit, masukkan lebih ke dalam bibirnya. Akhirnya dia mau nggak mau dia merasakan. Jadi yang kita lihat sekali lagi respon anak. Bagaimana kita mau masuk? Kalau anak itu nyaman dan kita tidak terlalu insist, pastinya oke kok. Dia akhirnya coba, nggak apa-apa. Kalau kamu muntahkan pun kita jangan marah. Ya, kita terima hal itu sebagai suatu proses untuk menghilangkan sensitifnya. Itu Pak. Kayaknya pertanyaan mengenai penciuman dan perasa sudah selesai. Sekarang kita ke penciuman ini baru kita sentuhan. Penciuman dan perasa sudah kita bicarakan. Sekarang kita ke sensori yang berhubungan dengan peraba. Peraba itu ada di kulit ya. Itu kalau kita biasanya kita ngomong pemrosesan taktil processing, taktil lah. Jadi apapun yang berhubungan dengan kulit, yaitu sentuhan ringan, getaran, mungkin suhu, hangat, dingin. Nah, itu semua informasi yang masuk melalui kulit kita. Ya. Untuk sensori sentuhan ini juga ada dua, seperti semua hipersensori atau hiposensori. Nah, coba kita lihat mengenai anak-anak yang hiper dan hipo punya problem ini mungkin akan memiliki kesulitan untuk pengembangan kesadaran tubuh, body awareness-nya. Jadi atau reaksi spontannya. Misalnya kalau mamanya ada, kita memegang sesuatu yang panas. Kalau kita nggak tahu itu panas, terus begitu kita pegang panas, kita akan melepaskan itu. Karena itu kita merasakan panas dan tubuh langsung merasakan ini suatu berbahaya, maka kita akan melepaskan itu. Nah, untuk anak-anak itu mungkin body awareness-nya kurang, jadi dia nggak melepaskan, akhirnya dia rentan mendapatkan luka-luka yang berhubungan dengan itu, mungkin luka
luka karena air panas, apapun ya, mungkin yang atau benda yang dipegang sama dia panas itu. Saya udah duluan. Reaksi otomatis atau spontannya itu nggak seperti kita. Itu khusus lebih ke arah anak-anak yang hiposensitif. Ya. Oke. Untuk anak-anak yang mempunyai sentuhan hipo ini, dari sisi sentuhan kulit ini, dan ini yang pasif ya, dia mampu mentolerir suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Kita nggak kuat, dia kuat. Nah, jangan orang tua bilang, anak saya Superman, dia lu kena panas nggak apa-apa. Nah, berarti dia hiposensitif. Terus dia mungkin juga kalau luka sampai berdarah-darah, kita yang melihat aja udah, wow, ini gimana lukanya, darahnya yang keluar banyak. Mestinya kan dalam bayangan kita pasti itu sangat sakit, nyeri. Tapi dia nggak merasakan apa-apa. Dia melihat darah keluar itu dengan tenang-tenang aja. Jadi anak kita itu hiposensitif terhadap rasa sakit. Terus dia kadang-kadang ada yang membandingkan kepalanya ke mana mungkin ke tembok apa ya, itu karena dia kurang rasa nyerinya. Nah ini kalau dokter ahli kan ada juga di penanganan BICOM itu, kalau umpamanya anak ini brain inflamasi, maka dia kehilangan sensitivitasnya terhadap rasa nyeri itu. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti protokolnya dokter ahli kan tahu kira-kira apa yang menyebabkan brain inflamasi dan menyebabkan anak-anak ini juga tidak kurang merasakan dari sisi sentuhan ini, dari sisi informasi yang masuk ke dalam dari kulit. Terus dia juga gini, anak ini kalau celemot, wajahnya kotor apa dia nggak sadar kalau kulitnya, apalagi di wajahnya karena dia tidak bisa melihat ya. Jadi mungkin anak ini akan sering dalam kondisi wajahnya kotor atau mungkin ingusan sampai keluar-keluar, dia yang nggak sadar kalau di sana ada ingus. Atau mungkin anak ini juga nggak sadar kalau mama dia mengeluarkan air ludah. Dan mungkin ada di kulitnya ini, di pipinya atau di sekitar mulutnya. Jadi karena ya anak-anak yang dengan sentuhan hiposensitivitas cenderung dalam keadaan mesi nih, yang dia nggak sadar. Oke, kalau ini adalah yang tadi ini adalah hiposensitif yang pasif. Kalau yang ini adalah hiposensitif yang dia pencari sensasi itu. Jadi beda. Tampaknya yang aktif ini dia suka bermain dengan cara yang kasar. Kita melihat bahwa wah anak ini semuanya tuh kasar. Kalau mungkin dia mau manggil temannya kelihatannya seperti mukul temannya gitu. Nah, kalau dia mungkin memegang anak lain itu meremasnya terlalu kuat. Kalau bersalaman juga mungkin terlalu meremasnya terlalu kuat juga. Terus dia suka menggaruk atau menggosok, atau juga dia suka menyuruh orang lain untuk menggosokkan, menggarukkannya di bagian tubuh untuk mendapat di kulitnya. Mungkin biasanya itu lebih banyak di bagian punggung karena dia tidak bisa menggosok, menggaruk sendiri ya, untuk mendapatkan masukan ekstra. Terus dia kelihatannya mungkin kalau kelihatan dia kemana-mana itu pengennya megang sesuatu. Jadi kelihatan tangannya itu nggak pernah diem. Kalau ada meja, ya meja yang pegang, ada apapun yang di depan dia pasti pegang. Nah, jadi pegangnya itu bukan dengan maksud
untuk mencari tahu atau asal pegang aja, semua dipegang.